Halo guys, bertemu dengan Ade dari Physical Gimmicks. Kali ini kita berada di GPPI Jakarta bersama Master Perdana Centuria Om Jep Jahyan. Nah Om, kira-kira gini, untuk Ya, Pak. GPPI Jakarta ini, itu menurut Om untuk pengunjung gimana kira-kira? Saya lihat lumayan bagus, antusias dari pengunjung ya, luar biasa saya lihat ya. Mulai dari hari pertama, kedua, dan hari ketiga. Memang yang menonjol adalah di hari pertama dan di hari ketiga. Oke. Ya, Oke. hari kedua kemarin sempat turun ya. Oke. Tapi untuk penjualan saya rasa cukup baik ya. Untuk omsetnya. Untuk omset ya, mungkin karena Jumat kemarin ya. Ya, karena Jumat, Kamis, Jumat, Sabtu naik lagi. Ya. Hari Sabtu ini luar biasa. Tinggal besok nih gongnya nih. Ya. Ya kan? Om, perdana seperti biasa ya kan. Ya. Jadi paling heboh lah ya. Ya kan gedebuk sana sini sana Sama sini. aja, Ya. Pak. Nah, kira-kira kalau di perdana sendiri, ini mesin-mesin terbarunya itu apa aja Om kira-kira? Oke, mesin-mesin terbaru yang kita bawa di acara GPPI Jakarta ini, ya sebetulnya nggak baru sekali sih Pak. Oke. Karena pernah kita tampilkan juga di acara All Print. Ya, jadi kita tetap mengusung mesin-mesin unggulan kita, itu mesin UV Roll double side, Oke. ya mulai dari 2,6, 3,2, 5,5 dan 6,8. Tapi yang kita bawa adalah 3,2. Oke. Ya, kita juga ada Mimaki ya. Mimaki ini JFF 200 yang 1213 yang juga baru launching tahun kemarin di dunia ya, waktu bulan September. Ya, kita juga ada mesin yang lagi viral sekarang ya, EcoSopen 8 color ya, dari Centuria. Ya, kita juga bawa mesin unggulan UV Roll yang 1,8 ya, yang ada anti statiknya ya. Dan kita juga ada bawa ya mesin print and cut dari Mimaki ya, yang nggak banyak orang punya ya. Kita juga ada mesin Sublime dari Mimaki TS330. Kita juga bawa mesin Sublime Centuria yang dancing roll 4 head ya kan. Kita juga ada bawa mesin Solvent. Kita juga ada bawa mesin Direct Textile yang 1,3 dan 2,2 meter. Ya, itu mesin-mesin unggulan yang kita bawa di acara GPPI ini. Ya, yang pernah kita tampilkan juga di acara All Print. Ya kan? Karena ini kan ya baru ya masih hot lah ya. Karena mesin yang sekarang UV Roll double set itu di Indonesia cuma kita yang punya. Ya, vendor-vendor lain tidak punya. Ya, dan ini eksklusif di Indonesia. Yaitu mereknya Yaslan. Ya, ini luar biasa ya, teknologi masa depan. Ya, itu yang kita punya. Belum lagi kita ada cutting stiker ya, ya kan. Kita juga ada laminating ya. Nah, itu yang kita jual. Ya, produk-produk yang kita bawa di acara GPP. Mantap. Om, menurut Om nih kira-kira kategori mesin baru itu seberapa lama ya? Kategori mesin baru? Ya sebetulnya sih kalau kalau menurut saya dalam range 1 tahun itu kita masih anggap itu mesin baru ya. Apalagi kalau sekarang yang punya teknologi seperti UV Roll double side. Ya di mana sekarang ini ya kan di Indonesia baru ada satu ya kan yang kita jual ya selain dari kompetitor lain belum ada mesin yang teknologi sama dengan kita. Dan kemarin waktu acara APPX di Cina itu udah mulai dari vendor-vendor lain atau dari principal lain dia juga sudah mulai buat ya mesin-mesin double side. Ya, nah ini jadi ya ini memang masih ya, tren ya dan ya UV Roll double set ini sampai 2-3 tahun ke depan masih tren. Ya karena ini sesuatu yang baru yang belum banyak ada ya baru dari Yaslan. Ya kan? Om Jepri, untuk ini tentang isu yang beredar sekarang, Indonesia lagi gelap nih kayaknya, terutama untuk bisnis printing. Menurut Om Jepri selaku udah pemain handal lah ya, udah puluhan tahun itu gimana kira-kira? Jadi begini Pak, memang tahun ini ya kan itu terus terang banyak sekali isu, ada isu pemotongan biaya ya, ada isu sekarang ini kasus Amerika ya kan, mengenai perang dagang dengan Cina, belum lagi kasus perang dan segala itu jelas mempengaruhi ya kan ekonomi.
dan mempengaruhi bisnis. Ya, tapi terus terang ya kalau dari bisnis digital printing sendiri, ya saya rasa masih menarik di Indonesia ya, masih menjanjikan, ya kan untuk dikerjakan, ya. Jadi, tapi terus terang memang saat tahun ini tidak sebaik tahun sebelumnya, tapi bukan berarti itu ya kita nggak bisa berbuat apa-apa. Tinggal sekarang ini ya tinggal kita strateginya harus lebih baik ya, semangatnya ya, dan kerja kerasnya lebih daripada yang kemarin ya kan. Market itu tetap ada ya, cuma sekarang ya karena marketnya terbatas ya, pemainnya besar jadi rebutan. Betul Ya, begitu kita masuk dulu orang lain nggak kebagian, begitu orang lain masuk dulu kita nggak kebagian. Main speed, ya kan, disinilah activity itu penting, ya kan. Nah sekarang cepat ambil satu keputusan, action, ya kan, dan kreatif, ya pasti ya tetap masih kita dapat ya penjualan yang seperti kita harapkan, walaupun tidak sebaik tahun lalu. Oke. Wow, luar biasa banget. Ini sangat Harus optimis banget ya. harus optimis. Luar biasa. Gini Om Jeffrey, kira-kira gini ya, untuk teman-teman yang di luar Jawa semua, Ya, itu kan memang bahasanya kita harus mendatangi, sewani, nyambangi bahasa Jawanya ya. ya. Itu menurut Om Jeffrey itu penting banget nggak sih untuk menghubungi orang-orang itu datang atau gimana? Ya, ini kan strategi Pak. Oke. Ya, ini masuk activity. Ya, activity bagaimana kita sekarang ini bisa merebut market. Ya, kita activity itu ada, kita bisa ikut exhibition. Ya, itu kita bisa juga ngadain showcase atau roadshow. Bisa juga kita ngadakan open house. Dan terakhir kita bisa lakukan door to door. Oke. Nah, itu yang Bapak maksudkan door to door. Door to door. Nah, untuk bisa melakukan door to door itu harus punya relationship yang baik. Harus menguasai dan harus tahu ya kan di daerah tersebut potensi-potensi yang ada. Ya, kalau kita nggak menguasai, kita nggak ngerti produk, kita nggak ngerti customer, kita nggak ngerti situasi market, ya kan, impossible. Ya, pasti nggak akan ada hasil. Ya, cuma buang duit. Oke. Ya, jadi itu kan yang bisa turun door to door itu betul-betul orang yang memang menguasai market. Oke. Ya, kalau nggak bisa menguasai market, nggak kenal customer, kita nggak akan bisa ngelakuin door to door. Mau ketemu aja customer juga belum tentu kita bisa ketemu, apalagi jualan. Betul. Ya, itu menarik ya kan. Betul. Harus aktif ya kan? Jadi memang ya kan, nah inilah ya, siapa yang ya kerja semua harus pakai konsep, kerja itu harus pakai strategi, kerja itu harus pakai planning, ya kan, kontrol, ya kan, action, ya kan, ya. Nah itulah ya yang dilakukan oleh PT Perdana. Tapi Perdana akan mencetak JP yang lain juga pastinya kan ya? Mudah-mudahan ya kan, karena saya masih berkiprah di dunia ini, mudah-mudahan nanti ada yang bisa melanjutkan walaupun di usia tua, ya kan, masih semangat, ya kan, untuk berkarya, ya kan. Saya yakin banyak lah, ya kan, kalau tergantung kemauan. Karena begini Pak, tidak ada manusia yang bodoh di dunia ini, ya, yang ada manusia malas atau rajin. Itu yang saya yakini. Ya, saya berharap sih, ya kan, akan banyak anak-anak muda yang bisa terus berkiprah ya kan, bisa berkembang di dunia digital printing, ya, terutama untuk sebagai supplier. Itu Pak Ade Herwindo. Oh, mantap. Om Jeffrey, untuk tahun 2025 pengembangan bisnis di Perdana itu mesinnya tambah banyak atau gimana nih kira-kira? Ya, terima kasih, baru sekali Pak Ade Herwindo pertanyaannya. Yang jelas ya kan, kita terus ya kan akan menambah, kita punya line up produk yang kita jual, tapi tentunya selektif. Ya, tidak bisa kita membabi buta, ya, tidak bisa sekarang ini ikutin nafsu ya, tapi kita sekarang lihat situasi pasar, market, dan segmen, ya kan, demand-nya, ya kan, permintaannya, ya, kita akan lihat, dan teknologi akan kemana. Ya, jadi kita akan terus mempelajari, kita akan ikut terus perkembangan, ya kan, bisnis dan dunia digital printing di Indonesia dan juga di dunia, ya kan. Nah, nggak bisa kita juga diam, ya, tetap kita harus terus ya kan berkembang dan menambah produk yang kita jual untuk bisa memenuhi kebutuhan teman-teman digital printing, ya kan, di Indonesia. Itu Pak Ade Herwindo.
Kira-kira untuk yang 2025 ini udah berapa item sih Pak kira-kira? Dari mesin yang kecil sampai Kita besar. sudah sekarang ini yang kita jual line up kita sudah 28 item. 28 item. Ya, 28 item produk yang kita sudah jalankan. Dan kita lagi sedang mempersiapkan untuk beberapa produk ke depan. Oke. Ya kan? Ya, tapi tentunya kita semua yang fast moving. Kita yang tidak slow moving. Ya, karena ini harus efisiensi dan kita harus akurat sekali dalam membaca situasi pasar. Betul, betul. Mantap. Kira-kira untuk bahan material itu ada kira-kira ya? Ini juga pertanyaan menarik Pak. Jelas Pak, tujuan kita jualan mesin itu untuk membangun infrastruktur. Oke. Ya kan? Membangun infrastruktur untuk bisa jual consumable. Oke. Ya. Karena ke depan ya jelas consumable ini harus lebih dominan dari penjualan mesin. Ya, harusnya penjualan consumable ini adalah 60% dari total target. Ya, harusnya 40% itu dari total target, 60% di consumable. Nah, kita akan mengembangkan ke consumable itu udah pasti Pak. Ya seperti kayak ya koleksi stiker, ya kan, ya backlight tekstil, ya, terus sekarang photo paper, ya, canvas, ya, nah, terus ada laminating, ya kan, nah, itu kita harus kembangkan. Terus sudah ada transfer paper, ya kan, banyak media-media, ya kan, kita jelas kita akan siapkan tuh media-media yang fast moving, ya, itu yang kita sekarang lagi godok, ya, kita lagi kembangkan, kita lagi plan, ya, karena kan sebetulnya consumable ini di grup perdana tuh sudah jual, ya, kita punya saudara kan sudah jual consumable, ya, tapi kita nanti akan berbagi, ya, di mana yang sudah menjadi pelanggan dari PT Perdana Bangun Pusaka, ya, tetap berlanjut. Nah, kita di mana yang belum digarap oleh PT Perdana Bangun Pusaka itu akan digarap oleh PT, ya kan, Perdana Jati Putra, divisi, ya kan, Last Format Centuria. Wow, luar biasa banget ya. Om, kira-kira gini, untuk bisnis ke depannya lagi nih, kita udah ngomong bahwasannya akan ada positif gitu ya. Cuman kira-kira nih, belum ada perbaikan di Amerika yang kemarin memang udah mulai membaik lagi, sekarang udah mulai apa lagi kira-kira untuk di tahun akhir nanti itu akan baikkah kira-kira? Yang jelas ya kan kita berharap ya, makanya gonjang-ganjing politik apa segala macam. Aduh, saya pikir ini terus terang ya stop lah ya. Nah, karena kan ini masyarakat kan juga harus harus mencari nafkah, ekonomi juga harus lebih baik, ya kan. Jangan ada gonjang-ganjing segala macam, orang menunggu, ya kan. Jangan. Nah, ini kita berharap ya kan situasi politik baik di dalam negeri, luar negeri membaik, tapi tetap kita optimis Pak ya. Maka saya bilang sekarang ini ya kan kita sekarang speed. Ya, kalau tahun lalu kita speed sekarang ini 90 km per jam, hari ini kita harus punya speed sekarang ini 150 meter per jam, ya kan, untuk menggapai itu. Ya kan? Nah, jadi sekarang memang ya harus kerja keras. Ya kan, ya untuk mengambil kesempatan itu. Betul. Ya, kalau kita tidak mau tertinggal. Ya kan, makanya tim kita ini terus ya kan kita berikan motivasi dan semangat untuk menghadapi situasi ini. Betul. Nah, kita ingin bersaing secara positif, kita ingin bersaing secara profesional, ya kan, di dunia digital printing. Ya kan? Seperti yang saya bilang, tidak ada manusia bodoh di dunia ini. Yang ada adalah, ya kan, manusia malas atau rajin. Yang rajin pasti dia akan akan mendapatkan hasil yang baik. Ya itu Pak ya. Jadi sekarang ini ya kita ya harus ya kan mempunyai suatu strategi strategi ke depan yang lebih jitu ya kan untuk bisa menghadapi situasi ini. Oke, siap. Saya masih penasaran ini Perdana Centuria. Iya. Untuk di tahun ini udah tahun keberapa Pak? Ini belum Pak ya, jadi kita baru ulang tahun itu sebulan lagi Pak. Ya. Jadi per 1 Juli baru kita genap setahun. Iya. Sekarang ini belum genap setahun Pak. Ya ampun. Ya kan, ini masuk di bulan ke-11. Wow. Ya, belum setahun Pak. Tapi gempanya itu udah merasa ini ya. Momoknya itu terima kasih Pak, ya kan? Terima kasih. Nah ini kembali lagi kan sekarang ini ya saya bilang ini ya karena kan sekarang ini saya membawa tim ini
tim yang ya memang bukan tim yang tim berpengalaman, ya tim yang siap masuk untuk kompetisi dengan teman-teman semua ya. Jadi mereka secara sudah profesional ya ini ya, dan juga mereka ini ya sudah cukup matang di dunia ini ya. Jadi ya cepat sekali bergerak cepat sekali bergerak, cepat sekali beradaptasi dan paham tugas dan tanggung jawabnya. Kembali lagi ya kan, kita berikan mereka sekarang tanggung jawab, kepercayaan, dan job description yang jelas. Ya, untuk mereka kerjakan. Ya kan, karena terus terang kalau kita tidak memberikan job desk ya kan dari masing-masing sekarang di personal, ya kan, ya kerja mereka tidak terarah. Nah ini sekarang apa? Kerja mereka terarah. Target jelas, ya kan, pencapaiannya jelas, semua jelas. Ya, itulah yang bikin PT Perdana ya kan di bulan ke-11 ya kan jadi cepat dewasa nih Pak. Ya kan, kalau Bapak lihat penampilan kita hari ini, maka kembali lagi Pak, semua ini karena customer, semua ini karena kepercayaan customer. Ya, PT Perdana Jatiputra Divisi Last Format ya Centuria dalam waktu yang sangat sesingkat-singkatnya bisa sekarang ini ikut meramaikan, ya kan, ikut meramaikan dunia atau bisnis digital printing di Indonesia. Terima kasih kepada teman-teman atau kepada customer atau pelaku bisnis digital printing yang sudah mempercayai PT Perdana Jatiputra Divisi Last Format ya kan, dengan membeli produk-produknya. Dan kembali lagi ya kan, ini juga after sales service kita juga sekarang ini ya sangat membantu perkembangan dari tim sales kita. Ya, ini sinergi yang baik antara tim sales dengan tim teknisi kita. Karena kita juga punya tim teknisi yang berpengalaman. Betul. Ya kan? Ya bukan yang baru kemarin ya. Jadi mereka juga mempunyai jam terbang yang tinggi juga di tim itu. Walaupun anak-anak muda. Ya. Yang menarik, tim teknisi ini anak muda semua Pak. Tapi anak-anak muda yang sangat agresif dan cepat sekali dia menguasai mesin-mesin. Nah ini juga sebagai satu ya kan asetnya dari PT Perdana ya. Itulah ya kan sinergi tim sales dan teknisi yang berjalan berkesinambungan ya kan, dan mempunyai visi misi dan tujuan yang sama ya kan. Mereka ya kan berkolaborasi sangat baik sekali. Ya, jadilah PT Perdana saat ini Pak. Ya, itu Pak Ade Herwindo. Untuk Perdana Centuria sekarang ini udah cabang berapa Pak ya? Udah cabang berapa? Cabang. Sekarang kita sudah ada cabang itu di Jakarta, di Bandung, Jogja, dan Surabaya. Tapi tahun ini, insya Allah Pak, ya kita akan buka di Bali, ya, Makassar, dan Medan. Insya Allah. Mohon doa restunya Pak. Jauh-jauh nih sangat ini. Biasanya vendor itu lebih dari 5 tahun ke atas dulu, baru cabangnya ada 1, 2, 3, 4 gitu. Masih 11 bulan teman-teman, udah 5 cabang. Nah itu Pak Jepri ngurusnya gimana kira-kira? Jadi begini Pak, ini kembali lagi, saya hanya menjalankan dan memenuhi harapan dari stakeholder. Dalam hal ini Pak Susanto Kolim. Ya, Pak Susanto Kolim ini yang ingin divisi Last Format, ya kan, untuk Centuria lari kencang, ya, lari cepat, ya kan, tidak jalan sel ataupun dengan yang tidak cuma asal. Jadi memang terus terang ini saya kenapa sekarang Perdana Centuria bisa seperti ini, itu juga salah satu keinginan dari stakeholder, ya kan, untuk cepat bergerak, ya kan, dan support yang luar biasa, ya kan, dari stakeholder di PT Perdana, ya kan, dan yang tidak ingin main-main dalam menerjuni bisnis digital printing Last Format, ya, untuk melengkapi bisnis yang sudah ada, di mana Konica Minolta maupun Ricoh, ya kan, yang salah satu market leader, ya, jadi dia pengen bergerak cepat. Ya, saya harus bisa, ya kan, memenuhi harapan beliau. Ya, nah itulah, ya kan, makanya ya kan, dari stakeholder sendiri juga, ya mereka, ya kan, investasi ini nggak main-main di bisnis ini. Ya, dia begitu
sangat yakin dan optimis, ya kan, untuk masuk ke Piala Format. Nah itu ya, terima kasih juga untuk Pak Susanto Kolim yang sudah percaya dengan tim yang ada saat ini. Ya semoga apa yang beliau harapkan itu akan bisa terrealisasi dan cepat, ya kan, untuk mencapai tujuan. Amin, 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 amin. Karena kan kita lagi berjuang, Betul, betul. ya kita lagi mengarah ke satu titik, ya kan. Impossible kalau dalam waktu 11 bulan kita sudah ya ya luar biasa. Ya saya rasa semua ada proses, Betul, betul, ya betul. jelas langkahnya, semua strateginya, taktiknya, ya kan, itu sudah sejalan dengan kita punya plan, atau bisnis plan kita. Action plan lah ya. Oke teman-teman, sebagai informasi, kita pernah ngobrol juga di Solo kemarin. Ya, betul, itu tingkat kepuasannya Pak Susanto Kolim, Pak Om Jeffrey, kita ada 5 bintang nih. Itu penuh semua. 5 bintang ya Pak? 5 bintang. Terima kasih Pak Susanto Kolim. Wah, luar biasa kepercayaannya. Wah, itu dia. Jadi saya pikir makanya kenapa belum setahun aja udah kayak gini kencengnya gitu loh. Betul. Ya kan, padahal dari yang luar biasa ya dari Pak. nol ya. Iya. Pak Jeffrey ya. Dari nol Pak Jeffrey datang, yuk kita bangun, panggil satu-satu. Dulu kita vertikal di 5 selalu ngikutin. Wow, luar biasa banget loh. Jadi ternyata ulang tahunnya kurang sebulan, tapi cabangnya udah 5. Ya kan? Iya, iya. Gimana kejar kira-kira ini kejarnya? Ya sekarang sih udah sesuai dengan kita punya plan ya, bisnis plan. Ya udah sesuai. Tapi kan terus kita berkembang. Kita sekarang terus kepengen terus naikkan tujuannya masih panjang Pak, perjalanannya. Jadi perjalanan kita ini masih panjang. Ya, prosesnya sudah baik semua, dan seperti Bapak bilang kemarin, Pak Susanto happy. Pak Susanto happy dengan kerja kita. Ya kan, Pak Susanto happy dengan timnya ada. Malah sampai dia memberikan bintang 5. Ini suatu kehormatan yang luar biasa yang Pak Susanto ya kan episode untuk tim ini, ya kan. Nah, tapi terus terang ya kita memang ya kan lagi berjuang ya kan untuk mencapai satu titik, ya kan, seperti apa yang diharapkan manajemen. Wow. Sebetulnya yang saya pikirkan ini adalah strategi yang terlalu cepat. Ya, terlalu cepat. Planning terlalu kencang, luar biasa banget. Yang harusnya biasanya nih setahun strategi ini, setahun planning ini, sampai 5 tahun baru kita buat yang ini. Ya. Ternyata semua numpuk jadi satu, belum setahun udah acak-acak semuanya lah pokoknya. Ya, ini cepat juga karena hari ini mungkin teman-teman pernah dengar saya ingin ini adalah pelabuhan terakhir, selalu bicara ini adalah pelabuhan terakhir, tapi perdana betul-betul pelabuhan terakhir buat saya ya, karena buat saya kita harus saling percaya ya, kepercayaan buat saya ya kan, komitmen buat saya, komitmen ya buat saya harga mati. Dan kenapa saya kepengen sekarang di perdana ini ada pelabuhan terakhir? Karena komitmen dari Pak Susanto Kolim luar biasa. Nah, betul nggak? Itu yang harus saya hargai. Dan saya juga harus punya komitmen, ya kan? Ya kepada Pak Susanto Kolim tentunya dan manajemen PT Perdana. Ya itu yang bikin juga salah satu cepat kita bergerak. Oke. Ya kan? Ya kan? Karena kalau kita tidak punya komitmen, ya saya rasa ya nggak sejalan. Oke. Ya, jalannya pincang Pak. Iya. Kita bicara hak dan kewajiban, ya kan? Kita sama, ya manajemen juga harus bicara hak dan kewajiban. Kita harus bicara hak dan kewajiban. Kira-kira seperti itu Pak. Oke. Ya kan? Makanya nanti setelah semua proses, ya kan? Proses sekarang ini akan mengenai perjalanan saya di Perdana. Betul nggak? Proses mengenai perjalanan saya di perusahaan-perusahaan sebelumnya, ya itu adalah histori. Betul. Pak Ade, saya ini punya jejak digital Pak Ade. Betul. Yang orang lain tidak punya Pak Ade. Betul. Betul nggak? Dan Pak Ade adalah salah satu, ya kan juga yang mengikuti perjalanan karir saya, ya kan, yang mengikuti dan mengamati jejak digital saya. Betul nggak Pak? Ya, tidak bisa dibohongi Pak. Ya, tidak bisa kita blow up, ya kan? Tidak bisa kita rekayasa, ya. Semua itu proses,
ya kan, yang kita lalui hari per hari, bulan per bulan, tahun per tahun. Betul nggak Pak? Betul. Ya, apapun yang saya lakukan, dimanapun saya bekerja, Pak Ade tahu, ya kan? Dan teman-teman yang lain juga mengikuti, tahu juga. Kita sama-sama nggak bisa bohong Pak. Kira-kira begitu Pak. Ya Pak Ade, ya. Iya. Cuma yang saya salut sama Om Jeffrey adalah teman-teman, beliau ini bisa sangat meyakinkan Pak Susanto Kolim bahwasanya perdana ini pasti akan berhasil. Tanda kutip, belum setahun udah berhasil gitu. Menurut saya, saya pikir untuk bangun tim dengan range pendek gitu mungkin kalau bukan senior atau yang master gitu nggak mungkin lah bisa. Begitu. Ya, kalau Bapak lihat penampilan PT Perdana saat ini, ya itu memang Bapak lihat, ya kita mulai ikut di All Print, kita mulai ikut di GPPE Surabaya, IAPE Bandung, ya kan, terus kita kemarin IAPE di Solo, terus hari ini di GPPE Jakarta. Kalau Bapak ikutin kan semakin hari semakin baik. Betul. Semakin hari semakin baik penampilan kita. Betul nggak, ya kan? Dan juga kita punya line produk semakin hari semakin baik. Betul. Ya kan, sehingga dan kita juga kerjasama yang baik dengan pihak Mimaki, ya kan, kerjasama yang sangat indah sekali dan manis sekali. Ya, jadi ya kalau lihat memang ya kalau lihat seperti ini seolah-olah bukan sekitar baru 11 bulan, seolah kita ini sudah menjalankan operasional dari PT Perdana Jati Putra ini seolah sudah di atas 5 tahun, Pak. Betul nggak? Betul. Ya, kedewasaannya, ya kan, betul nggak ya? Ya, emang ya, luar biasa. Saya pun juga terus terang, saya lagi ini bisa seperti ini karena kepercayaan dari customer. Karena customer lah PT Perdana Jati Putra Division Report bisa seperti hari ini. Wes, terima kasih. Mantap. Oke Om, terakhir nih Om. Ya. Ada nggak omongan buat teman-teman atau pelanggan-pelanggan yang untuk datang di hari ini sama besok? Ya, saya cuma hanya ingin menyampaikan ada pelaku bisnis digital printing di Jakarta khususnya dan umumnya di Indonesia, ya pameran GPPE kali ini itu kalau saya menilai pameran yang cukup akbar, ya, dan saya lihat dia sudah bisa sejajar dengan pameran SPE maupun All Print kalau kita melihat peserta yang hadir. Ya, di sini hampir 90% pemain-pemain digital printing di Indonesia, supplier itu ada, ikut meramaikan. Ya, kalau kita lihat ya, mesin-mesin yang mereka tampilkan juga semuanya keren-keren. Betul nggak ya? Jadi ya, ya masih ada kesempatan 1 hari lagi, ya. Dan ini kesempatan baik buat teman-teman untuk bisa tahu ya, karena tetap ada produk baru yang disampaikan oleh peserta pameran di sini, punya produk baru. Nah, yang saya minta ya kalau ada waktu, masih ada 1 hari lagi kita acara GPPE di Jakarta ini, kami tunggu ya kan, kami undang untuk datang ke booth kami ya, untuk melihat koleksi ataupun line up dari produk PT Perdana Jati Putra divisi Last Product Century, ya kan. Dan juga ada promo menarik. Nah, itu dia ya kan, promo menarik di sini yang sangat luar biasa, yang belum kita launching di acara sebelumnya. Ya, dan ambil kesempatan ini, ya kan, jangan sampai ya kan ya ketinggalan. Ya kan, kami tunggu kehadiran Bapak Ibu ya kan di acara GPPE terakhir besok. Ya, masih ada besok hari terakhir, ya kan, dan stok mesin juga masih cukup tersedia. Ingat juga sekarang dolar sudah hampir 17.000 dan harga mesin sudah melonjak naik. Cuma kami belum menaikkan harga mesin. Itu dia. Ya, jadi ini ya kan juga sesuatu yang kabar gembira. Ya kan, silahkan datang ke acara GPPE yang besok ada terakhir. Terima kasih. Mumpung belum naik semua nih ya. Mumpung belum naik. Ya kan, mumpung belum naik, ya borong ya. Itu ya. Mumpung belum naik, silahkan borong. Betul. Kalau udah naik susah. Kalau udah naik susah ya. Kalau sudah naik susah. Karena sekarang sisi dolarnya itu udah cukup tinggi sekali. Ya kan, udah hampir 17.000. Yang kita nggak mungkin. Sekarang kita jual mesin hari ini, Pak, kita nggak bisa beli. Nah, kita jual hari ini, kita nggak bisa beli lagi dengan harga seperti kemarin, atau dengan harga yang kita jual hari ini, karena harganya sudah naik. Ya. Jadi mumpung masih ada stok, ya kan, kita ini khusus untuk ya kan customer
ya digital printing di Indonesia. Oke. Ya, kita memberikan kesempatan itu. Oke, kita teman-teman. Saya Ade Vertical Gimex dengan Om JP dari Perdana Centuria dari GPT Jakarta. Mohon undur diri. Terima kasih.